Halo anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan teman-teman sepengerja di St. Clement Seminari Jakarta. Selamat saya ucapkan kepada kalian semua karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kalian. Ya, mungkin hanya sekali seumur hidup. Ya, nah atau mungkin bisa beberapa kali dalam seumur hidup. Ya, ini ucapan selamat yang teristimewa buat kalian yang telah lulus dan telah diwisuda. Ya, ya. Dan di sini pun saya akan berkata berapapun nilai kalian adalah kebanggaan, ya. Ya, di sini saya dan pengerja Saint Clement telah membentuk kalian, ya, untuk kalian bisa mencapai apa yang diharapkan, ya, pada saat perjalanan ini, ya. Tetapi ini untuk kalian, kelulusan bersama Seminari Saint Clement bukan menjadi akhir perjalanan kalian. Atau kalian hanya nanti ingin meraih mimpi-mimpi pribadi saja. Tidak, ya. Kalian harus ingat ketika kita bertemu, ya. Saya selalu ada mengatakan, kita hidup untuk Tuhan dan misi Tuhan ini bukan misi manusia biasa. Kalian harus selalu mengingat itu. Maka kelulusan kalian ini adalah langkah awal perjuangan yang sesungguhnya, ya. Realita nih kehidupan yang kalian akan hadapi dan akan kalian teruskan di dalam perjalanan ini. Nah, perjalanan saya itu unik dulu kala. Bapak saya ada memberi nasihat kepada saya. Jangan pernah berhenti belajar. Dan ini saya tegaskan kepada kalian juga. Jangan pernah berhenti belajar. Benar. Kalau misalkan ada, ya boleh saya katakan gini. Menjadi orang sukses itu sebetulnya nggak butuh gelar. Gitu loh. Apalagi gelar kesarjanaan itu nggak butuh untuk jadi orang sukses. Kenapa? Karena kesarjanaan itu dirancang 200 tahun terakhir untuk memenuhi pasar industrialnya, gitu. Tetapi ada tetapi di sini yang kita harus pahamin. Jika kita memiliki kesarjanaan, ya kalian sarjana lah gitu ya. Di sini ada sebuah nilai diri yang berbeda dengan kalau kalian yang bukan sarjana. Jadi bukan gelar atau pangkat kesarjanaannya yang akan menyebut diri kalian sebagai cendekiawan. Tidak. Mengapa? Mengapa kalian disebut cendekiawan dalam hal ini? Karena kalian punya cara berpikir yang jauh daripada orang-orang biasa. Kecendekiawanan ini sudah ada ribuan tahun yang lalu meskipun gelar-gelar belum ada dulu. Terlebih dalam teologis. Kalian pelajari teologis yang pertama kali dibagikan dalam pendidikan itu tahun 70 Masehi oleh Paus Justus dari Alexandria. Dialah yang pertama-tama memperkenalkan pendidikan teologis kepada umat di Alexandria di Mesir sana dulu. Maka di balik kuncir toga kalian itu kemarin, sebenarnya kalian harus bisa melihat diri kalian. Kalian harus bisa memahami bukan karena gelarnya yang bergengsi, bolehlah kita bangga dengan gelar kita S1 gitu ya. Ya kalian juga harus punya cara berpikir yang lebih tinggi. Dan ini harus berbeda dengan kalian yang baru memasuki dunia pendidikan tinggi waktu lalu. Kalian harus berbeda, tidak bisa sama. Ya, namanya juga pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi adalah sarana yang membentuk pola berpikir, bukan bicara skill saja. Ya. Dan pola berpikir di sini melebihi daripada orang-orang biasa. Gitu loh. Jadi kalian harus bisa punya kemampuan menyamakan dalam berpikir dengan orang lain. Ya, khususnya dengan seperti kita-kita ini, ya. Seperti saya, Pak Barnabas, Pak Henry, Abuna Yohana, Uskup, ya, dan lain-lain. Dan semakin tinggi kita punya gelar, ya kita harus juga belajar
memiliki pengertian kepada orang lain, gitu loh. Kita harus punya semakin hidup dalam belas kasih seperti Kristus. Bayangkan, ya. Hal ini memang tidak mudah. Waktu saya seumuran kalian, ya saya pun berpikir sama seperti kalian. Wah, sudah lulus kuliah, bebas belajar, hore. Tapi kenyataan, ketika saya berhenti belajar, dunia berubah. Mau tidak mau saya harus mengikuti dunia ini. Bayangkan saya dulu seorang manajemen informatika, seorang analis. Saya mengikuti perkembangan dunia dan selalu berubah. Dan kalau dulu masih perubahannya rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun. Hari ini sudah per detik teknologi semakin canggih. Karena orang-orang lain belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita tidak pernah punya sesuatu akhirnya. Apalagi kita harus bertahan hidup. Gitu loh. Nah, bayangkan kalian ini seminaris loh. Ya. Kalian sudah mendapatkan sarjana pendidikan Kristen. Ya, paling tidak kalian punya sesuatu yang sifatnya teologis. Kalian harus waspada. Harus lebih waspada lagi. Kenapa? Setiap detik ada ribuan ajaran baru. Setiap detik ada jutaan ajaran baru. Kalau saya pakai bahasanya Saint Athanasius di masa lampau di hari ini, saya akan bilang, ada jutaan heretics bertumbuh. Makanya kita belajar untuk bertujuan semakin mengerti dan semakin dalam memasang patok kehidupan Kristus itu yang diwariskan bapak-bapak rasul dulu, ya, bapak-bapak gereja, ya, agar kita tidak lagi terombang-ambing rupa-rupa angin pengajaran. Ini seperti dikatakan Santo Paulus. Kalau kalian tidak lagi belajar, pasti kalian akan terombang-ambing besok hari. Kalian akan tertinggal oleh dunia ini. Gitu loh. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kedewasaan. Ya. Yaitu bicara tentang kenosis. Kalau kalian tahu tentang kenosis, Filipi 2 ayat 6 dan 7 itu bicara kenosis. Itu bicara pengosongan diri. Ini bicara kedewasaan. Orang yang semakin dewasa, dia harus mau mengosongkan dirinya. Tuhan sendiri yang adalah Allah. Dia seorang raja, dia seorang pemilik dunia ini. Yang sudah lebih daripada kalian. Mau mengosongkan dirinya datang ke dalam dunia ini. Jadi kita ini seperti gelas. Mungkin semasa kecil sampai kita masuk kuliah, kita sudah terisi air. Kalau sudah terisi air, kita nggak bisa diisi lagi. Tetapi di dalam kalian sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, kalian harus mulai belajar mengosongkan diri kalian lagi. Gitu loh. Karena kalian harus mulai belajar lagi, melihat. Gitu loh. Dan terlebih waktu kalian masuk pertama kali ke Saint Clement, di sini kalian juga sedang diisi dengan air yang baru. Apakah kalian mengisinya di gelas kalian itu? Atau kalian tidak mengisinya sama sekali? Dikatakan Tuhan Yesus sendiri, tidak bisa anggur yang baru diisi dengan kantong yang lama. Apakah yang kalian pahami dengan hal ini? Ya. Nah, kalian tidak akan pernah melihat ini sungguh misi Tuhan jika kalian selama belajar hanya menggunakan kantong yang lama. Atau kalian hanya mengisi gelas kalian yang sudah terisi. Yang ada yang kita bagikan kemarin dalam pembelajaran selama 4 tahun ini, luber, tidak ada manfaatnya. Gitu loh. Ya. Disinilah kalian sebaliknya. Kalian harus menjadi kantong yang baru. Gitu loh. Bagaimana kalian waktu lalu telah dibaptis, kalian sudah mau menerima krisma. Harusnya kalian ini menjadi kantong yang baru, bukan menjadi kantong yang lama. Karena jikalau kalian menjadi kantong yang baru, maka kalian tidak akan pernah terhenti menjalani sebuah misi. Kalian selesai dari pendidikan tinggi, ini misi baru dimulai. Bukan kemarin misinya di dalam seminari.
Misinya adalah kalian baru bergerak hari ini. Kalian itu alat Tuhan, ya. Kalian punya tujuan yang Tuhan harapkan dan itu bisa dipenuhi, gitu loh. Ini sebuah kehendak daripada Allah. Yaitu apa? Membawa orang-orang dari seluruh muka bumi ini. Ya, kita bicara nggak usah jauh-jauh lah. Kalian dari mana asalnya? Bumi kalian itulah kalian, tugas kalian. Ya, untuk menjadi pelayan-pelayan sesungguhnya di dalam tubuh Kristus. Kalau kalian membaca di dalam Ibrani 8 ayat 2, di situ ada dua gambaran yang Tuhan sudah memperlihatkan. Ada tabernakel buatan daripada Allah dan ada tabernakel buatan daripada manusia. Jadi di sini kalian harus bisa sesungguhnya punya kecintaan ke dalam tubuh Kristus yang adalah gereja Ortodoks Koptik yang akan berkembang di seluruh Indonesia di hari yang akan datang. Gereja hari ini mulai berjalan kalian. Kalau kalian perhatiin gereja udah mulai berjalan. Meskipun mungkin bukan dari ranah lingkungan kita. Tuhan pakai semua orang. Kalian tidak bisa menganggap, oh ini cuma kita. Itu nggak bisa. Tuhan pakai semua orang untuk menjalankan misinya dia. Kalau kalian punya misi sendiri ya Tuhan lama-lama tidak akan menggunakan kalian kan gitu loh. Ya. Jadi di mana kalian berada, kalian harus menjadi teladan-teladan hidup iman Kristen Ortodoks khususnya dari Koptik yang sudah mengajarkan kalian. Memang hal ini tidak mudah gitu loh. Ya. Dan di sini adalah perjuangan kalian untuk meneruskan. Ya. Apapun yang kalian dapatkan dari sini, kalian harus ingat. Inilah perjuangan kalian yang masih muda-muda. Karena kita, saya, Pak Barnabas, Abuna Yohana, Pak Henry, abuna-abuna lainnya yang mungkin ada di Indonesia, uskup-uskup yang nanti ada di Indonesia, itu akan terhilang pada titik waktu tertentu nantinya. Ya. Di sini pengharapan kalian bukan kepada kita. Gitu loh. Tetapi kita punya pengharapan kepada kalian karena kita sebagai mentor kalian untuk menjadi penerus-penerus rasuli yang akan datang di Indonesia. Ya. Mungkinkah atau apakah kalian sampai detik ini masih di dalam penuh kesedihan ketika melihat keadaan seminari 6 bulan terakhir ini? Gitu loh. Kalian telah lupa jadi orang yang tidak berpengharapan. Apakah demikian? Karena Alkitab kalian baca setiap hari itu sudah menuliskan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Itu dikatakan di Yesaya 2 ayat 2. Ya. Ketika kita berkata, saya berpengharapan kepada Kristus. Ketika berkata, saya punya pengetahuan yang hebat. Ini harus bisa dipraktikkan. Gitu loh. Bagaimana pengetahuan kita? Bagaimana pengharapan kita? Ini harus jadi teladan bagi teman di sebelah kita. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya sudah punya segala-galanya, tapi teman kita ternyata lagi di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah sendiri. Gitu loh. Kita harus melihat dia. Mengapa kami paham? Kenapa saya paham? Ya karena kita mencintai melalui gereja Koptik ini. Gitu loh. Adapun penderitaan kemarin itu menjadi salib yang harus dipikul sepanjang perjalanan hidup. Mau nggak kalian tetap memikul salibnya ini? Gitu loh. Saya tetap bekerja melestarikan ajaran. Kita semua tetap bekerja untuk menjadi teladan-teladan. Gitu loh. Karena banyak orang membutuhkan kita. Banyak orang hadir di gereja Koptik hari ini. Kalian mungkin hanya lihat di lingkungan seminari hari ini. Tetapi waktu kalian keluar, kalian akan ketemu, wih, ternyata kok banyak orang-orang yang sedang bersiap untuk memasuki gereja Koptik ini. Tetap kekurangan pekerja gereja Koptik ini. Bukan artinya sudah banyak pekerja, tidak. Kita masih kekurangan pengerja-pengerja dalam gereja Koptik ini. Gitu loh. Ya. Banyak orang membutuhkan kita dan mereka berharap kita bisa hadir ke tengah mereka.
gitu loh. Dan ini sebagai penutup saya untuk kalian, ya. Paulus mengatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima daripada kami, baik secara lisan maupun tertulis. Ini yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Lihat, ya, misi Tuhan tidak akan pernah terhenti. Baik ada kalian atau tidak ada kalian. Tetapi akan lebih baik dan lebih indah karena Indonesia terlalu luas untuk dijangkau. Karena kita terpisah oleh lautan, kita sulit diakses karena banyaknya hutan. Kalian kalau misalkan menjadi bagian daripada misi Tuhan ini adalah sesuatu yang akan mengindahkan kondisi dunia yang ada di sini, yang carut-marut ini. Kalian menjadi lilin-lilin kecil gitu loh. Ya. Kalian menjadi orang yang mengulurkan tangan karena digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau ada buat aku, gitu loh. Ya, bagaimana di sini Tuhan bekerja bersama dengan kalian, ya, membawa orang-orang baru, seminaris-seminaris yang akan datang, gitu loh. Ya, mungkin kalian mengajar di sekolah-sekolah atau kalian bekerja dimanapun, tetapi kalian jangan lupa ada misi Tuhan yang kalian juga diberi kepercayaan selama ini untuk dipersiapkan untuk itu. Sehingga bagaimanapun Tuhan juga bekerja bersama kalian menghadirkan orang-orang ini ke dalam kehidupan gereja. Jadi seminaris bukan sesuatu yang terbatas di satu tempat. Tidak. Gedung bisa berubah. Gedung bisa hancur, bisa hilang. Orang bisa berganti. Tetapi kalian atau kita semua manusia ini yang adalah anak-anak Allah, adalah kemahnya Allah. Kita ini bait Allah dikatakan. Gitu loh. Yang hidup dan bisa bergerak. Dan kita harus mewartakan tentang gerejanya yang berumur 2000 tahun ini, ya. Yang sudah hadir di bumi Indonesia, yang kalian sudah lihat dan kalian rasakan, ya. Dan kita harus berkata Kristus telah bangkit. Kristus telah naik ke surga. Dia akan datang lagi loh. Akan meminta pertanggungjawaban kita semua. Gitu loh. Maka kita harus memberitakan ini. Mengajak orang dengan berkata bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kita harus hadir ke gereja. Ya. Ya, kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Dan semoga kalian sukses diberkati oleh sinarnya Tuhan Yesus Kristus. Salam, sampai jumpa